Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hello guys, kembali lagi dengan saya Raja Makhira. Dalam konten kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai 3 benda dengan konsep pendekatan 5W 1H. Tahukah kalian apa sih 5W 1H itu? Simak video berikut ini. Oke guys, kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman terkait dengan 3 benda dalam konsep pendekatan 5W tambah 1H. Nah, benda yang akan saya jelaskan itu yang pertama ada lanyard atau ID card, yang kedua ada gadget, dan yang ketiga ada buku ontologi puisi. Jadi benda yang pertama akan saya jelaskan ialah lanyard atau ID card. Nah, apa yang dimaksud dengan lanyard atau ID card ini? Jadi ID card ini merupakan satu tanda pengenal yang fungsinya itu sebagai pembeda. Nah, pembeda yang saya maksud di sini adalah misalkan dalam satu kegiatan, ID card ini berfungsi sebagai untuk membedakan yang mana panitia dan yang mana peserta. Kemudian, mengapa lanyard ini disebut sebagai pembeda dalam satu kegiatan? Karena jika dalam satu kegiatan tidak ada yang namanya tanda pengenal, maka peserta atau audiens dalam kegiatan tersebut akan kesulitan untuk membedakan yang mana penelitiannya saat ada yang ingin dikomunikasikan atau ditanyakan. Kemudian kapan ID card ini akan digunakan? Nah, ID card ini akan digunakan jika dalam berlangsungnya suatu kegiatan, misalkan kegiatan workshop atau seminar. Jadi ID card ini digunakan selama berlangsungnya seminar atau workshop tersebut. Kemudian di mana sih ID card atau lanyard ini bisa ditemukan? Nah, ID card ini bisa ditemukan di berbagai tempat, misalnya perusahaan, dinas-dinas, ataupun dalam suatu kegiatan, karena lanyard ini berfungsi sebagai tanda pengenal seseorang. Nah, kemudian siapa saja yang dapat menggunakan lanyard ini? Jadi yang bisa menggunakan lanyard ini bisa berbagai orang, misalkan yang saya sebutkan tadi, bisa dari panitia ataupun peserta dalam satu kegiatan. Kemudian bagaimana bentukan dari lanyard tersebut? Jadi bentuknya itu seperti ini, teman-teman, terdiri dari tali dan juga kartu. Talinya itu berfungsi untuk dikalungkan di leher, dan kartunya ini berfungsi untuk ditulisi identitas. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan benda yang kedua, yaitu gadget. Apa sih itu gadget? Gadget itu merupakan alat-alat elektronik ringkas yang mudah dibawa. Gadget itu bisa berupa smartphone, tablet, laptop, dan lain-lain. Siapa sih yang membuat gadget? Gadget itu dibuat oleh perusahaan teknologi yang bergerak di bidang alat elektronik. Nah, perusahaan yang bekerja di bidang gadget itu contohnya seperti Apple, Samsung, dan Sony. Kemudian mengapa sih gadget ini perlu untuk dibuat? Karena gadget ini tuh dapat mempermudah proses komunikasi dan memperlancar informasi. Kemudian gadget ini juga berfungsi sebagai media hiburan. Nah, kemudian kapan gadget ini ditemukan? Gadget ini mulai dibuat pada tahun 1970-an. Pada saat itu, gadget yang pertama kali muncul seperti telepon, radio, dan kamera. Nah, kemudian di mana sih gadget ini bisa ditemukan? Nah, gadget ini bisa ditemukan di toko-toko, baik itu toko secara langsung maupun toko online seperti Shopee, Lazada, dan lain-lain. Kemudian bagaimana sih cara kerja gadget ini? Cara kerja gadget itu tergantung dari jenis gadgetnya. Misalkan smartphone, cara kerjanya itu cukup dengan menekan tombol power. Kemudian jika smartphone-nya sudah nyala, kita bisa menggunakan smartphone ini tergantung dengan aplikasi yang ingin kita akses. Baiklah, saya akan menjelaskan benda yang terakhir, yaitu buku. Nah, buku yang akan saya jelaskan di sini adalah buku ontologi puisi. Buku ontologi puisi itu adalah kumpulan dari puisi-puisi. Nah, teman-teman sekalian, apa judul dari buku ontologi tersebut? Nah, jadi judul dari buku ontologi puisi ini ialah Muara Rasa. Nah, siapa yang menjadi penerbit dalam buku antologi puisi yang berjudul Muara Rasa ini? Jadi penerbitnya itu ialah Arena Kata. Nah, di mana buku ini diterbitkan? Jadi buku ini diterbitkan di Provinsi Riau. Kemudian kapan sih buku ini diterbitkan? Buku ini diterbitkan pada tahun 2021 di bulan Agustus. Nah, mengapa buku ini diterbitkan? Karena buku ini merupakan sebuah apresiasi
bagi peserta lomba Cipta Puisi Nasional yang berhasil meraih gelar penulis terbaik dalam event lomba puisi tersebut. Kemudian bagaimana? Nah, bagaimana sih isi dari buku antologi ini? Teman-teman sekalian bisa melihat bahwa isi dari buku puisi antologi ini merupakan kumpulan puisi dari penulis-penulis berbakat yang telah mengikuti lomba Cipta Puisi Nasional yang dilaksanakan oleh penerbit Arena Kata. Oke guys, cukup sampai di sini dulu dalam konten penjelasan terkait dengan 3 buah benda dengan konsep pendekatan 5W tambah 1H. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan sebuah pantun. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Indonesia negara hukum dan utuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.